Hai guys, welcome to duniagrafika.com, web portalnya para desainer. Kali ini kita akan bahas mengenal jenis mesin cetak. Untuk teman-teman yang ingin mencoba belajar memahami percetakan dari jenis kertas kosong hingga menjadi kertas yang berisi campuran tinta, mungkin teman-teman bertanya, bagaimana proses itu bisa terjadi? Nah, ada beberapa jenis cetak yang perlu kita ketahui, seperti cetak offset. Cetak offset adalah jenis cetakan yang membutuhkan beberapa proses dari desain, perhitungan kertas, jenis kertas, ukuran kertas, hingga pembelian kertas sesuai dengan kebutuhan kita. Yang dilanjut dengan proses pembuatan plat cetak yang akan dipakai untuk mencetak kertas di atas mesin offset. Cetak plotter. Cetak plotter adalah jenis cetakan yang menggunakan mesin besar. Biasanya media yang dipakai ada beberapa macam. Salah satu contohnya adalah bahan fleksi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan banner. Plotter ini tidak terlalu banyak proses, hanya dari desain bisa langsung menjadi cetakan yang kita inginkan. Tentunya dengan media yang tersedia dan bahan yang kita inginkan. Cetak digital print. Cetak digital print adalah sejenis mesin fotokopi digital yang mampu mencetak warna dengan akurat dan efisien. Dan jenis cetakan ini juga tidak terlalu rumit, sama halnya seperti jenis cetakan plotter. Tapi jenis cetakan ini hanya bisa mencetak di atas kertas dan stiker vinil ataupun kromo dan hanya mencapai ukuran A3+. Jenis cetakan ini hanya menjadi alternatif apabila jumlah cetakan tidak terlalu banyak, karena harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan harga cetak memakai mesin offset. Dan berikut adalah mesin-mesin pendukung di dunia percetakan. Mesin laminating. Mesin laminating berfungsi sebagai pemanis sekaligus sebagai pelindung cetakan setelah proses pencetakan. Dan bahan yang digunakan adalah plastik tipis yang mengandung perekat. Umumnya adalah jenis plastik doff atau glossy. Plastik doff adalah jenis plastik yang lembut dan membuat jenis cetakan menjadi mati atau warna tertahan di dalam. Sehingga jenis cetakan yang dilaminating doff menjadi sedikit mewah atau eksklusif karena kelembutan dan kehalusannya. Sedangkan plastik glossy adalah jenis plastik yang sifatnya kebalikan daripada doff. Jenis laminating ini terlihat lebih mengkilap dari hasil warna cetakan sebelum dilaminating. Pada dasarnya, doff dan glossy mempunyai daya tarik tersendiri, dan ini tergantung kebutuhan teman-teman untuk memilih laminating yang mana. Tentunya kita harus menunggu permintaan pelanggan kita untuk memilih laminating apa yang akan digunakan. Dan biasanya, untuk masalah harga, laminating doff sedikit lebih mahal daripada laminating glossy. Mesin UV atau vernis. Mesin UV sebagai pengkilap cetakan yang sudah kita proses. UV ini mirip dengan laminating glossy. Kedua-duanya membuat cetakan menjadi mengkilap. Hanya perbedaannya, kalau laminating glossy menggunakan media plastik untuk membuat cetakan. Lain halnya dengan UV. UV menggunakan cairan kimia untuk mengkilapkan cetakan. Dan jika dilihat perbedaan cetakan menggunakan laminating glossy atau UV, hampir tidak ada bedanya. Kecuali jika kita raba kertas yang sudah diproses laminating glossy atau di UV, sangat terasa bedanya. Dan harga per senti untuk UV jauh di bawah harga laminating glossy. Jadi bisa dipakai juga kan untuk alternatif jika budget teman-teman pas-pasan. Mesin pond. Mesin pond berfungsi untuk membentuk suatu cetakan menjadi seperti yang kita inginkan. Misalnya dus produk handphone. Jika melihat bentuk dus ini dalam posisi terbuka atau belum berbentuk kotak, maka akan terlihat lekuk-lekukan yang sangat tidak mungkin dibentuk atau dipotong menggunakan mesin potong karena bentuknya yang berkelok-kelok. Disinilah peran mesin pond dibutuhkan, tapi lekukan ini tidak akan terbentuk tanpa ada pendukung dari pisau pond yang sudah dibuat khusus dengan bentuk yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mesin hot print. Mesin hot print atau yang biasa disebut dengan nama poly adalah mesin untuk mencetak dengan pita khusus atau bukan tinta yang disebut dengan foil. Teman-teman tahu kan tulisan yang ada di undangan? Ya, jenis tulisan yang mengkilap seperti emas atau silver dan biasanya dipakai untuk nama lengkap pengantin dan inisial pengantin, agenda, map, kop surat, dan lain-lain. Demikian bahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Dapatkan tips lainnya dengan klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video lainnya. Salam kreatif!